Lesti dan Rizky Bilar, anak-anakku, bahwa sekolah yang paling panjang itu adalah sekolah rumah tangga. Yang kita tidak boleh menyerah dengan keadaan apapun. Dan perjuangan dalam rumah tangga itu semuanya berpahala. Hari ini kalian diuji oleh Allah dengan masalah ini. Yakinlah badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Ya, baik. Yang pertama kali yang saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah saat itu memang saya berharap Bilar sama Lesti bisa ikut haji. Saya pikir ini keluarga muda yang secara spiritual juga memang harus disupport sehingga kemudian menguatkan keluarganya, kira-kira begitulah. Tapi waktu itu karena kesibukan Bilar, terus satu acara saya ketemu dengan Lesti, dia bilang, "Gus, tahun depan aja deh hajinya." Oke, memang kalau maunya tahun depan nanti kita carikan fasilitas lah, artinya tak bantu apa yang bisa saya bantu. Demikian juga dengan si Nagita waktu itu ketemu saya bilang, "Tahun depan aja lah Gus, bareng-bareng." Bahkan Raffi waktu itu, "Udah Gus, tahun depan haji sama saya. Nanti bila perlu saya ngurus semuanya lah," termasuk si Lesti. Makanya feeling saya itu kenapa saya ajak haji, supaya keluarganya lebih kuat, bahwa keluarga baru itu harus didukung. Karena memang pasangan yang benar-benar bertahan itu bukan pasangan yang benar-benar cocok, tetapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Kan saya selalu memberikan nasihat-nasihat pernikahan seperti itu. Nah, jadi yang benar-benar mampu bertahan bukan benar-benar cocok, tapi berusaha untuk saling mencocokkan. Makanya dari kemarin kenapa kalian tanya soal KDRT bagaimana, ini saya bingung gitu. Karena saya bingung dan saya tahu endingnya. Bahwa endingnya ini akan dicabut oleh Lesti atas nama anak atau atas nama cinta, itu sudah saya prediksi. Makanya kenapa saya nggak mau komentar sama sekali. Sekarang orang bilang, "Wah, Lesti ngeprank dan lain sebagainya, kenapa nggak dilanjutkan?" Itulah kenapa alasan Al-Quran mengatakan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Perempuan istrimu itu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian istrimu. Artinya apa? Seharusnya memang aib rumah tangga itu yang tahu ya kita. Ini kemudian banyak orang kenapa ikut-ikutan komentar, karena sudah dibawa ke ruang publik, dilaporkan, kemudian publik semuanya tahu, dan kemudian sudah tersangka, kemudian dicabut oleh Lesti. Banyak yang nggak terima umpamanya. Lah, hak kita nggak terima juga apa? Haknya nggak terima apa? Ya bagi saya ya silakan itu urusan keluarga mereka. Makanya dari kemarin saya kan berusaha diam kan. Kalian ngomong mancing soal bagaimana saya komentari soalnya Lesti, saya mendingan diam gitu. Karena saya tahu endingnya kayak gini, bahwa ini adalah urusan rumah tangga mereka. Mau dilanjutkan atau mau berhenti, ya urusan mereka itu. Kan ini kan kita publik sudah kadung kecewa. Loh, urusan rumah tangga mereka yang tahu ya mereka, ya Lesti ya Bilar. Bahwa kemudian Lesti memberikan kesempatan kedua, ya sah-sah saja toh. Sah-sah saja. Kalau gitu ngapain dilaporkan? Loh, namanya juga orang emosi. Jangankan dengan suami, saya melaporkan orang, begitu orang lain tersangka kemudian saya dimediasi, kemudian saya mencabut, kan boleh-boleh saja. Itu orang lain, apalagi suami istri. Gus, seperti kita tahu, Lesti mencabut laporan itu kan setelah pulang dari bisa dibilang mungkin dapat inspirasi dari sana. Nah, apakah si tidak berangkatnya si Bilar ke tanah suci bisa dibilang ya satu teguran juga? Satu begini, ya mungkin
Karena tanah suci itu dengan segala keistimewaannya, Lesti di sana dapat ketenangan kan. Ketika dia melaporkan dalam keadaan emosi, ketika di sana dia tenang, sudah bisa menata batinnya sehingga dia tidak emosi. Sehingga kemudian mungkin ini harus saya selesaikan secara baik-baik. Kenapa kita tidak berhusnudzon seperti itu? Kalau mungkin pertanyaannya kenapa si Bilar gak berangkat? Lah bagaimana kemudian berangkat kemudian dia dilaporkan polisi? Pasti kan gak nyaman. Nah, pasti dia juga mikir, apalagi sudah dipanggil beberapa kali kan itu. Sehingga saya juga berpikirnya husnudzon saja. Mungkin di tanah suci si Dedek Lesti ini mendapatkan hidayah, hatinya lebih tenang. Kemudian ini bagaimanapun rumah tangga harus saya pertahankan. Gak ada yang salah. Kalau kemudian dilaporkan dicabut, ya sah-sah saja. Saya melaporkan kalian. Kemudian saya ternyata sudah berkurang emosi saya cabut. Boleh nggak? Boleh. Apalagi pasangan suami istri. Kenapa kita yang baper sebagai netizen? Kan lucu. Kalau saya untuk mereka berdua, untuk Lesti dan Rizky Bilar, anak-anakku, bahwa sekolah yang paling panjang itu adalah sekolah rumah tangga. Yang kita tidak boleh menyerah dengan keadaan apapun. Dan perjuangan dalam rumah tangga itu semuanya berpahala. Hari ini kalian diuji oleh Allah dengan masalah ini. Yakinlah badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalan. Dan untuk netizen, ya sudahlah, bahwa keluarga mereka ya urusan mereka. Kita nggak usah komentar yang tidak-tidak. Hari ini lucu saja kalau saya lihat TikTok, wah kita orang se-Indonesia di-prank sama Lesti. Namanya orang emosi, apalagi dalam keadaan terluka. Kemudian hari ini mereka sadar untuk memperbaiki. Harusnya kita support dong. Masa kita senang lihat orang bercerai gitu. Padahal satu perkara yang dihalalkan tapi dibenci oleh Tuhan adalah perceraian. Maka saya saran netizen, yuk kita dukung mereka, kita doakan mereka.